Friend gue ngerangkul gue, terus dia cuma bilang, lo takut tinggi nggak? Terus gue yang kayak kenapa emang? Ya nggak apa-apa, lo takut tinggi nggak? Ya gue mau jawab apapun pasti kan tetap gue yang disuruh kan. Jadi apapun jawabannya hari itu, show must go on gitu. Dan oke. Piko di trailernya nih digambar sebagai sosok anak muda ya. NG memiliki talenta dan jiwa seni yang kuat. Apakah itu betul? Betul. Betul ya? Oke. Dari karakter yang seperti itu sampai berani akhirnya yang lompat gedung itu Piko. Betul. Tanpa stuntman. Betul. Keren. Banget lu keren men. Sumpah keren banget. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan gua, persiapan lu buat melompati gedung itu Gak ada. Kayaknya itu masalah kayak cerita deh kalau persiapan, karena gue nggak dikasih persiapan. Oh, lu nggak ada? Nggak. Pokoknya pas udah mau adegan, gue tau emang harus ada adegan berlari di Oke. apa sih bilangnya, itu bukan balkon ya, cuma kayak pavement di atas gedung gitu, dari lantai 6 kalau nggak salah. Emang udah ada tulisannya di script, cuma emang nggak pernah ngebayangin akan setinggi itu gitu. Dan begitu datang ke lokasi hari itu juga nggak ada apa ya, perasaan kayak gue harus menaklukkan rasa takut ini, dari awal tuh nggak ada gitu. Terus ya udah pas mau adegan, Mas Angga cuma damperin gue, ngerangkul gue, terus dia cuma bilang, lo takut tinggi nggak? Terus gue yang kayak kenapa emang? Ya nggak apa-apa, lo takut tinggi nggak? Ya gue mau jawab apapun pasti kan tetap gue yang disuruh kan. Jadi apapun jawabannya hari itu, show must go on gitu. Dan kebetulan gue punya fobia sama ketinggian. Wow. Terus ya tapi berhasil. Keren. Bener kan berarti Iqbal. Kita lihat adegan lompat itu semua harus tepuk tangan nanti di bioskop. Itu Iqbal sendiri yang ngelakuin. Seberapa dekat sih karakter Piko sama seorang Iqbal? Ini kayak salah satu karakter yang lumayan paling jauh sih kayaknya dari kehidupan seorang Iqbal sehari-hari gitu ya. Oke. Maksudnya sama-sama anak kuliah, beda jurusan obviously, terus dan beda apa ya, turning point dan trigger sampai akhirnya Piko yang seorang mahasiswa seni rupa di salah satu kampus, sampai akhirnya dia memutuskan untuk bisa melakukan aksi pencurian sebuah lukisan monumental di Indonesia gitu. Ada sesuatu yang waktu itu kita bahas, bahwa dalam setiap diri kita di sini, kita tuh semua punya chance atau akses untuk melakukan sesuatu yang kita bahkan nggak pernah bayangin kita bisa lakukan. Kita cuma butuh nemuin hal atau trigger apa yang sampai kalau itu diklik gitu, then you would do anything in this world gitu, bahkan termasuk mencuri lukisan yang Monumental ini gitu. Keren. Oke, ini kalian BU ceritanya kalau Piko dan Sarah nih, Ya, BU apakah mau melanjutkan ke jenjang berikutnya? itu salah satu ini ya, salah satu yang dipikirkan gitu, karena benar tadi cinta tanpa harta apa itu gitu. Iya benar. Jadi cinta tanpa harta jadi cin. Benar. Iya kan? Mas. Wah, Mas tidur tadi ya. Maaf ya Mas. Oke, sorry Mas. Enggak. Kebetulan aja emang di cerita ini Piko punya relationship sama Sarah gitu. Dan mereka juga sama-sama datang bukan dari keluarga yang berada ya. Jadi kurasa cukup relate sih dengan kehidupan anak-anak kuliah zaman sekarang gitu, yang kayaknya mau nongkrong aja harus punya kerjaan sampingan. Benar. Entah jadi joki gitu ya, entah jadi kurir, apapun itu gitu, tapi gimana caranya berusaha untuk mencari uang. Kebetulan Piko punya hal yang lebih besar lagi yang mengharuskan dia untuk mencari uang dengan nominal yang cukup besar. Wah. Harus melakukan ini gitu. Menarik, baiklah. Buat saya dunia seni rupa adalah bentuk seni yang selama hidup saya kayaknya paling jauh dari kehidupan pribadi saya gitu. Saya lahir di musik, sampai akhirnya ketemu di visual film gitu ya. Tapi seni rupa merupakan salah satu yang paling jarang saya sentuh. Sering terekspos tapi paling jarang saya sentuh. Dan terima kasih gitu buat Visinema, buat Mas Angga, Mas Kris. Saya dikasih kesempatan ini, dan akhirnya kalau tadi tujuannya Mas Angga untuk memperkenalkan dunia seni rupa ini kepada masyarakat Indonesia, paling enggak buat saya ini udah jadi impact gitu. Main di film Mencuri dan Bersalah ini, saya jadi lebih terbuka, saya jadi lebih punya
curiosity, saya jadi lebih punya affection untuk dunia seni rupa gara-gara peran Piko ini. Kalau saya aja bisa jadi punya ketertarikan tentang hal-hal tersebut gitu, saya juga harapkan ini bisa menjadi membuka jalan buat teman-teman di luar sana yang mungkin di umur 20 kayak aduh gue sukanya apa ya sebenarnya. Ini mungkin bisa jadi salah satu pembuka dan sumber inspirasi gitu, bahwa kita punya maestro namanya Raden Saleh dan dia dari Indonesia. You don't know him, now you do. Emang udah sekitar 3 tahun sebelum start syuting udah di ceritain tentang premisnya melalui banyak perubahan draft, dari yang pertama sampai yang ke berapa terakhir 13, 14 gitu. 14-nya ABC lagi. Terus aja banyak banget. 17. 17 kayaknya. Damn. Iya, 17. Oh iya 14 editing, sorry. Iya, jadi ntar ada jilid 14 ya filmnya. Cuma dari setiap perubahan yang dialamin itu, satu yang buat saya tetap bertahan adalah penggambaran kami sebagai perwakilan anak-anak muda. Mungkin kalau bilang seluruh dunia terlalu jauh ya, mungkin di Indonesia gitu, anak-anak muda yang ada tapi mungkin terlupakan kali, sering nggak terlihat, anak-anak yang mungkin punya skill khusus dan bisa stand out sebenarnya, tapi memilih untuk ya udah melakukan apa yang pengen mereka lakukan, memantapkan karir dan juga menajamkan skill di hal-hal yang mereka suka gitu, tanpa mungkin harus keluar-keluar di sosial media atau menjadi I don't know artis, influencer, whatever you call it. Dan juga kami, buat saya gitu ya, adalah lambang perlawanan sesuatu yang kecil melawan sesuatu yang besar. Hint. Iya, can I say it? Boleh. Iya, maksudnya kayak mahasiswa turun ke jalan melakukan sesuatu untuk menantang status quo yang selama ini sudah ada di negara ini gitu. Karena any history semuanya dimulai dari anak muda, semuanya dimulai dari young people gitu. Jadi buat saya ada cerita yang lebih besar daripada tentang mencuri ini doang, bukan doang ya, cuma mencuri ini, tapi buat saya di balik itu kami bisa, saya merasa mewakili suara anak-anak muda, terutama mahasiswa sih di Indonesia yang pengen punya sesuatu pergerakan yang arah yang lebih baik dan menantang sesuatu yang kolot gitu.